Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya mau sharing tentang cara mendapatkan atau cara merekrut leader yang tepat. Dari banyak buku, banyak seminar, dan tentu saja berkonsultasi dengan mentor-mentor ya. Mereka adalah orang-orang yang hebat ya, sudah terbukti gitu di industrinya mereka adalah top leader, mereka berprestasi di perusahaannya. Tentu saja mereka berprestasi karena mereka menemukan orang yang tepat, seperti itu. Mereka menemukan leader-leader yang sevisi, sinergi untuk mengembangkan bisnis networking ini. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya mereka menemukan leader? Itu gimana caranya, kan gitu pertanyaannya. Jadi ini kesimpulan ya dari yang saya dapatkan, dan teman-teman bisa belajar bareng lah dari video ini, termasuk saya. Ini video-video yang saya buat ini sebenarnya adalah pengingat buat diri saya sendiri ketika mungkin saya lupa. Ini bisa menjadi pengingat diri buat saya pribadi. Intinya adalah untuk mendapatkan leader yang tepat, kita harus menjadi leader yang tepat. Maksudnya gimana tuh? Oke, teman-teman harus punya definisi apa itu leader yang tepat. Leader yang tepat itu yang kayak gimana? Nah, teman-teman list orangnya tulus, jujur, gigih, pantang, nggak pernah lelah membantu mitra, integritas tinggi, apalagi ya teman-teman tulislah apa itu kriteria leader yang tepat. Seperti itu, ikutin sistem, konsumsi produk, gunakan produk, melakukan bisnis dengan cara yang benar. Buatlah list leader yang tepat. Nah, setelah teman-teman lakukan, lalu coba lihat ke diri sendiri. Nah, saya sudah jadi yang mana gitu? Apakah saya sudah menjadi seperti apa yang saya tulis? Nah, saya perhatikan top leader perusahaan saya ya, terutama di For Life Research, itu mereka memang leader yang tepat. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan, prospecting, bahkan top leader yang nomor satunya perusahaan kami pun tetap melakukan hal-hal basic di industri ini, seperti prospecting, presentasi, mengundang, seperti membina. Dan saya lihat top leader tuh nggak ada yang males-malesan. Mungkin ada sebagian orang yang melihat industri ini tuh kan memang untuk mencari financial freedom, time freedom. But actually ini the ugly truth, dan ini terjadi di industri network marketing yang baik dan benar bisnisnya. Itu top leader tuh nggak ada yang ongkang-ongkang kaki. Jadi time freedom yang di sini dimaksud adalah mereka tetap mengerjakan bisnisnya, membina, tapi ibarat kata gini, bisnis ini kan adalah bisnis duplikasi ya. Duplikasi kemudian menjadi multiplikasi. Nah, multiplikasi inilah akan menjadi daya ungkit bisnis. Ibarat kata memang punya cabang bisnis, tapi bukan berarti top leader ini tidak menyentuh bisnis, tidak ngurusin bisnis, tapi levelnya beda gitu. Mereka itu levelnya udah bagaimana mereka mendampingi atau tetap stay satu visi, satu sinergi dengan leader-leader mereka nih. Itu ujian juga teman-teman. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya, yang mungkin yang baru mulai. Tapi untuk teman-teman yang sudah lama, yang mungkin sudah ada di top position, di top ranknya gitu, teman-teman akan rasakan itu. Jadi perjalanan bisnis networking itu akan meningkat
ujian ya atau masalahnya ketika teman-teman naik rank. Rank pertama teman-teman ujiannya adalah penolakan, ya kan? Karena teman-teman banyak prospecting di situ. Di situ teman-teman banyak berdamai dengan kodratnya bisnis ini untuk ditolak. Lalu teman-teman udah menemukan nih orang yang juga punya leader yang tepat, seperti yang teman-teman tulis tadi. Nanti naik lagi nih ujiannya nih. Ternyata leader yang teman-teman kira adalah leader yang tepat, ternyata itu sinyal palsu, ternyata bukan leader yang tepat. Maka ya teman-teman harus mencari terus siapa leader yang tepat. Oleh karenanya ada istilah di industri network marketing yang terutama menggunakan sistem matahari. Itu ya rekrut aja sebanyak-banyaknya, melebar. Kalau for life pakai sistem matahari ya teman-teman, unilevel dynamic unilevel compression istilahnya, unilevel lah ibarat kata. Melebar aja di level 1. Kita nggak tahu mitra kita yang mana yang akan jadi leader yang tepat, seperti itu. Mungkin saat ketemu atau awal join dia tidak menunjukkan dia adalah leader yang tepat, tapi kita nggak tahu kapan dia terinspirasi terinspirasi oleh teman-teman ya yang sedang bertransformasi menjadi leader yang tepat gitu. Aku juga mau kayak leader ini gitu. Pasti dia akan mendekati teman-teman, tolong ajari saya, tolong bantu saya, seperti itu. Dan disitulah ya tugas kita teman-teman untuk membantu mereka untuk menjadi leader yang tepat juga. Sebagaimana saat kita berkeinginan untuk menjadi leader yang tepat, maka kita akan meminta mentor kita yang tentu saja satu garis sponsor ya. Apa yang satu garis sponsor, mungkin belum tentu sponsornya teman-teman adalah leader yang tepat. Bisa jadi upline yang ke atas lagi nih. Bisa jadi kan sponsor kita nggak jalankan bisnis, dia hanya mengenalkan menjadi macomblang dan kemudian ternyata join gitu kan. Dan ternyata kita memilih untuk aktif di bisnisnya. Dan carilah orang yang sudah sukses di bisnis ini dan mintalah bantuan. Apakah bersedia untuk bantu saya jalankan bisnis ini dan untuk mengembangkan tim bareng-bareng? Ketika apa yang benar atau apa yang benar ya dan baik, itu pasti akan bantu. Itu saya rasakan sendiri di industri ini, bahwa saya direkrut, saya dikenalkan bisnis ini oleh orang lain ya. Kebetulan saya senior saya, tapi dia nggak jalankan bisnisnya. Nah, karena saya terkagum-kagum ya setelah saya menganalisa, mengumpulkan informasi tentang bisnis ini, maka saya cari orang yang sudah suksesnya dan saya melihat energi yang tulus dari dia, upline ini, dan dia mau membantu saya untuk membangun bisnis ini seperti dia, sesukses dia. Bahkan dia bilang kalau bisa dokter harus lebih baik dari saya, harusnya gitu. Seperti itu. Di situ saya lihat wah saya nggak akan tersesat deh di industri ini gitu. Ketika saya nawarkan orang lain juga, saya nggak akan takut seperti itu, bahwa mungkin bisnis ini akan meninggalkan saya atau bisnis ini akan merugikan orang lain, seperti itu. Itu salah satunya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menjadi leader yang tepat, pertama list dulu seperti apa leader yang tepat dan cari orang yang tepat untuk membantu teman-teman menjadi orang yang tepat. Siapa orang yang akan membantu teman-teman tersebut? Yaitu upline-nya teman-teman. Kalau misalkan pokoknya cari ya orang yang memang sukses. Kalau bisa, kalau memang orang-orangnya cari yang aktif ke support system, aktif melakukan aktivitas bisnis seperti itu. Pepetin terus dia, cari tahu apa yang dia baca, apa yang dia lakukan kesehariannya, seperti apa dia berbicara, seperti apa dia bersikap di sehari-harinya. Tiru. Itu yang membuat saya bertransformasi nih di industri ini. Karena memang hakikatnya bisnis networking ini adalah sekolah kehidupan, sekolah pengembangan diri terbaik. Seperti itu.
Nah, ini sedikit sharing buat teman-teman yang sedang mencari leader yang tepat. Semoga membantu dan ini jadi pengingat untuk kita semua yang ingin sukses di bisnis ini bahwa kita harus menjadi orang yang tepat. Seperti itu. Menjadi leader yang tepat. Sekian video sharing saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!